15 batang. Iya 15 batang. Sebungkus aja 12 batang. Itu lebih dong berarti. Kalau masalah tuh semakin lu cerita ke banyak orang, semakin kurang tuh beban lu tuh. Apalagi ya sekarang kan banyak ya yang kesepian tuh, mikirnya udah yang enggak lah. Jadi ngalahin kesepiannya kayak baca buku, nonton film, Oke. nonton film terus dengerin musik. Nah, sama dengerin podcast kita ini nih. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kesepian, di mana podcast yang bukan ngomongin sepeda motor, Tapi ngomongin kesepian dengan cara yang gak bikin sepi. Kenalin, gua Haikal Daka Putra. Gua Ragi Rizky. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya, Kak. Jangan dulu. Oh, Kemarin gua lihat ular nih. kenapa tuh? Gua ngeliat ular sawal kayaknya, sawal. Panjangnya segini, terus gede segini. Terus Lari dia ke hampir masuk rumah teman gua sih, tapi dia nggak tahu ke semak-semak gitu. Terus Emang bentar. Tapi temen lu rumahnya menurut sawah ya? deket empang juga. Bisa gitu ya? Ya, terus fakta unik nih, lo tau nggak? Apa tuh? Sebenarnya ular tuh walaupun dia punya 2 lubang hidung, tapi dia mencium sekitarnya itu menggunakan lidah sama langit-langit di mulutnya. Oh, baru tahu juga. Nah, ini buat intermezzo aja. Sekarang gue edukasi buat temen-temen ya. Bisa. Sebenarnya yang kita mau bahas sih bukan itu. Ya, apa sih sebenarnya? Kesepian. Apa tuh? Nah, kesepian tuh yang kayak gue pernah baca ya, Kal. Gue tuh pernah baca di WHO ya, artikel gitu di tahun 2023 tuh katanya kalau satu orang kesepian tuh bisa ngerokok sampai 15 batang. 15 batang. Menurut lu gimana nih yang bagi yang perokok lah, gue nggak ngerokok nih. Gua ngerokok kayaknya itu 5 batang ya. 5 batang sampai ya segitu. Ini yang 15 batang. Iya 15 batang. Sebungkus aja 12 batang. Itu lebih dong berarti. Nah, berarti kesepian ini nggak bisa diremehin dong ya. Bahaya banget gak sih? 15 batang loh. Wah gila. Tapi kemarin gue baca juga, selain sama dengan 15 batang sehari itu, kesepian itu meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, terus berpikiran lebih atau yang biasa tuh overthinking ya. Nah, mungkin karena kesepian ini jadinya overthinking, nggak bisa tidur tuh ya orang. Iya, apalagi kita kan anak muda ya, yang nggak jauh-jauh nggak sih dari overthinking itu? Ngapain pikirin kita mah. Terus sampai malam begadang. Iya, begadang akhirnya sampai pagi tuh. Kan biasanya apa ya, dokter Tita itu gue pernah dengar. Kalau sering begadang meningkatkan resiko penyakit stroke dan jantung. Nah, mungkin itu sebabnya kesepian. Tapi kalau solusi dari lu gimana, Kak? Solusi dari gue, Solusinya. Oh iya, teman-teman disclaimer. Aduh. Kalau lu deh, dari lu. Mungkin ya. Kalau dari gue sih mungkin sering bilang dulu ya, Kak. Jadi kalau ada masalah tuh sebaiknya di-sharing, diceritain ke orang. Jadi tuh sepengalaman gue ya, kalau masalah tuh semakin lu cerita ke banyak orang, semakin kurang tuh beban lu tuh. Tapi jangan oversharing juga. Jadi lu kalau bisa ya cerita ke keluarga dulu lah, paling enggak adik lu atau kakak lu. Kalau enggak ke teman deket lu lah, ke orang yang bisa lu percaya. Jangan sembarangan. Ya itu kan privasi juga nggak sih? Kalau mau cerita-cerita gitu. Mau nanya bang, Kenapa tuh? misalnya kita nggak punya orang yang buat dipercaya, gimana? Wah, apakah kita harus ke psikiater gitu? enggak sih, kayaknya itu sih lebih ke kita tuh perlu waktu. Orang-orang kesepian sih, ya teman-teman gue lah, dia tuh biasanya tuh nyempetin waktu buat me time. Ya, lu tau kan me time? Ya. Jadi tuh dia punya waktu buat sendiri. Jadi ngalahin kesepiannya kayak baca buku, nonton film, nonton film terus dengerin musik. Nah, sama dengerin podcast kita ini. Masuk. Berarti teman-teman gua nih banyak yang kesepian. Berarti dia harus nonton Ding dong. Harus banget. Ya, banyak sih pengalaman temen gue yang kayak dia emang nggak begitu dekat sama keluarganya. Terus kayak dia pelariannya ya nongkrong dari pagi sampai malam, dia baru pulang. Terus sampai rumah dia kayak ya udah overthinking habis itu. Walaupun dia habis senang-senang ya pagi siangnya, tapi malamnya dia kayak overthinking terus begadang sampai pagi. Tapi teman lu nih kesepiannya lebih ke nutup diri kan?
Apa gimana tuh? Ada yang nutup diri sampai ya ada yang nutup diri, terus ada yang nggak percaya diri juga sama buat hubungan sama orang lain gitu. Kayak nggak bisa nggak sih Kal interaksi Kal? Lah kita kan Makhluk sosial. kita makhluk sosial. Ya nggak bisa lah kita. Iya sih, manusia ya. Aduh. Ya emang sih terkadang kita nggak boleh bergantung lah sama orang lain. Nggak Kita harus jadi diri sendiri. Nah kayak waktu deket ini kan kita nyusun laporan sendiri, ntar bakal semprot sendiri. Kita nggak bakal nyampe tuh ya. nyampe. Sebagai bukan orang yang kesepian, nah kita harus peka sama teman-teman kita yang kelihatannya tuh dia kayaknya kelihatan kesepian gitu, kelihatan kayak nggak percaya diri. Nah kita ajak lah nih orang teman-teman kita ini buat biar nggak kesepian tuh berlanjut gitu. Jadi kan ada teman gue sih, teman rumah, dia kayak nggak punya teman tuh di kampus, terus mau ngapa-ngapain tuh kayak males. Gimana sih? Iya. Walaupun orang banyak bilang ya kehidupan kampus mah individu. Iya Karena faktanya nggak begitu. Kita juga pasti butuh terkadang teman. juga ada tugas kelompok juga Iya, kan. butuh teman 1 atau 2 gitu. Kan? Justru orang-orang kayak gitu justru kita rangkul nggak sih? Harus wajib. Apalagi ya sekarang kan banyak ya yang kesepian tuh mikirnya udah yang enggak lah. Tahu kan? Tahu sampai bunuh diri juga bisa. Terus drugs, narkoba. Ya kejadian itulah yang buruk-buruk. Terus selain itu apa Gil solusinya Gil menurut lo? Mungkin itu sih, meditasi itu penting sih kata gue. Meditasi ya. Jadi kesepian itu ya adalah lu dikala waktu lu suntuk gitu. Maksudnya suntuk sama keramaian. Jadi lu tuh cari waktu buat sendiri. Lu kayak recharge energi kan. Bukan jadi introvert ya, malah bukan jadi nyaman sama lingkungan itu. Terus ya lu sekarang udah semester 2 lah. Bukan itu ya, maksudnya pilih-pilih teman yang bener lah. Pilih-pilih teman yang bener. Kalau misalnya lu udah ngerasa nggak nyaman, Toxic nih, lingkungannya toksik, toxic. nah ya lu jauhin lah. Kan gue udah sering bilang ke lu, kalau misalnya lu nggak nyaman sama lingkungan itu, ya lu tinggalin Kal. Lu kan tapi gue tipe orang yang bukan kesepian. Enggak, cuman itu, tapi gue bukan tipe orang yang kayak misalnya gue orang gak enakan sih gue ya. Oh nggak enak. Jadi kayak walaupun lingkungan itu toksik, ya gue tetap di situ mau nggak mau. Terus pulang kayak ya udah, kayak apa sih istilah orang anak-anak muda zaman sekarang, recharge energi ya. Itu energinya habis di situ pasti gue. Jadi gue orang gak enakan ya, walaupun lingkungan itu toksik, ya lu tetap di situ mau nggak mau. Saran gue sih ya tinggalin lah. Kalau nggak lu bakal terpuruk ke situ. Ya makanya ya, susah sih ya kalau udah kayak gitu, orang gak enakan gitu. Budaya timur coy. Itu dia budaya timur. Sebenarnya kesepian tuh tentang sikap sih, gimana cara kita nyikapinnya. Tapi balik lagi, orang-orang kayak gitu tuh biasanya nggak terbuka. Asli cerita dia ya terbatas. Nggak sampai daleman ya. Iya makanya. Jadi ya seiring berjalannya waktu bisa lah harusnya cerita sama teman-teman. Masa iyalah lu nongkrong ngobrol berapa lama sih nggak percaya sama temen, nggak mau cerita gitu kan. Justru lu numpuk bebannya sendiri gitu. Lu numpuk beban sendiri, udah beban keluarga di kampus. Aduh. Nambah beban diri sendiri lagi. Iya. Wah ribet banget ya. Tapi yang kesepian ternyata itu bukan anak muda. Anak muda ini baru-baru ini. Tapi yang sebenarnya sering tuh ya lansia. Oh lansia. Iya justru karena kan dia udah tua, butuh teman. Terus ada juga yang emang orang tua kita tuh misalnya suaminya atau istrinya yang meninggal, terus anak-anaknya pada merantau ke luar negeri. Nah dia hidup sendirian, mau nggak mau ya dia memendam rasa kesepian itu sendiri. Tapi bedo ini gerah banget ya. Mayar berapa derajat nih? Gerah banget di planet Bekasi nih. Bekasi kacau. Tapi BTW selain cerita terus apa meditasi ya, jalan-jalan itu termasuk gak sih healing apa, ya? Healing. Apa nambah membuat kita merasa kesepian gitu?
menurut lo? Kalau menurut gua jalan-jalan balik lagi tergantung ke temen. Kalau lu jalan sendiri sama aja dong kayak meditasi. Kalau jalan-jalan ramen itu bisa lah ngurangin paling enggak. Tapi ya kalau bisa ya jangan insecure lah sama diri sendiri. Lu kayak Harus memulai berani hubungan ya. iya pede, ya interaksi aja lah. Nggak bisa lah manusia tuh hidup sendirian. Sebatang kara tuh nggak akan bisa kecuali yang biasa di hutan ya. Itu Survival kayak podcast sebelah. Mati sebelah tuh. Iya. Siapa tuh? Yang itu. Tapi kalau jalan-jalan sendiri ya, jalan sendiri sama aja nggak sih? Misalnya kayak gue pernah waktu itu jalan-jalan putar-putar naik motor, terus kayak gue malah makin merasa kesepian gitu. Oh gitu. Iya, gue malahnya merasa kayak anjir, kayak merasa, aduh, kok makin kesepian gitu. Aduh. Gimana ya? Sama aja sih sebenarnya. Itu agak berat sih kasusnya. Ya lumayan. Tapi emang benar kesepian nih nggak boleh sih diremehin. Jadi buat teman-teman yang merasa kesepian atau misalnya yang ngerasa nih kayak temen gue kayak kesepian deh. Kalian mulailah temenin ya, ngajak ngobrol gitu. Lo juga lah harus baik lah, harus care lah sama sekitar lo lah. Iya, harus peka. Jangan juga lu ini kalau lu lagi bad mood kan, kalau gua kan ninggalin. Jangan sampai teman-teman lu yang kena impactnya, kena omel lu. Kalau lu bisa ya, janganlah lu ngambilin ke temen lu kalau lagi bad mood juga. Orang-orang kesepian bisa kayak gitu. Kalau emang udah ngerasa kayak gua tiba-tiba hampa gitu ya, harus langsung cabut gitu. Cabut aja langsung. Jangan. Tapi jangan lari juga. Itu lari tuh nggak nyelesain masalah. Gitu sih. Jadi buat solusinya apa nih Gil? Yang pertama paling kita cari waktu buat me time. Me time. Oke. Yang kedua mungkin cari teman. Oh cari teman. Cari koneksi lah. Jalan-jalan juga. Dua jalan-jalan. Oh 3 apa tuh? Persatuan Indonesia. Waduh. Pancasila tuh. Bukan. Pancasila. Lain ya. Nggak beda. 3 mungkin cari temen yang buat percaya lah. Bisa cari temen yang emang kelihatannya lu banget nih, yang buat oke nih buat cerita nih, kayak gitu, buat percaya lah. Terus yang keempat, melihara hewan masuk ya? Masuk ya. Lu ada ini kan? Gua melihara iguana BTW. Gua ada kucing. Cat lover nih. Cat lover ya, cat lover. Dan yang terakhir, ingat kita punya yang di atas. Walaupun kita mungkin teman-teman kayak ngerasa gue sepian gak punya teman. Tapi lu bisa kok cerita sama yang ya kurang lebih gitu lah. Kalau 6 udah kali ya? Udah. Kebanyakan tuh. Kebanyakan. Dikit lagi juga. Kita belum revisian kan? Revisi, revisi tuh. Revisi. Luas banyak ya. Oh iya makanya. Luas banyak tuh. Ini kelar nih Satu kelar ya. Oke, siap. Udah Jumatan juga Kang. Jumatan, oke. Kurang lebih itu sih paling. Kurang lebih itu ya. Dari kita, dari orang-orang yang nggak kesepian, buat teman-teman. Dari orang-orang yang nggak kesepian, Tanda kutip. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kesepion. Next time kita bawa podcast Kesepion ya. Oke, siap. Ya, oke. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.